tolonglah dikeluarin itu dari neraka. Begitu. Maka di dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yukhriju qauman minan nar bi syafaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayadkhulunal jannah fayusammuna al-jahannamiyyin." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari neraka orang udah gosong dengan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Sebelum ke surga dimandiin dulu pada tempat namanya Ma'ul Hayat, air kehidupan. Untuk langgengnya dia gosong. Kata Nabi, "Ya Rab, masukin ke surga." Maka orang yang tadinya gosong di neraka dengan kesalahan yang ada, maka dia akhirnya masuk ke surga berkat syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah di neraka. Begitu, di neraka. Begitu. Akhirnya dapat syafaat dari Nabi. Udah gosong, akhirnya masuk surga. Moga kita masuk pada golongan ini nih. Begitu. Tapi kan di neraka ujungnya masih surga nih orang. Ujungnya kita sadar diri, amal kita dikit. Antara banyak doa sama lihat WA banyak mana? Yang kayak gini surga berat. Begitu dah. Mampir dulu, yang penting memasuk surga ujungnya dengan syafaat Nabi Muhammad. Masih bagus tuh orang, masih masuk surga. Dan kita belum tentu surga apa kagak. Pengennya sih masuk, tapi belum tentu. Tapi orang ini udah dikata pasti masuk surga dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mana syafaatnya Nabi Muhammad? Ada umat yang masuk surga tanpa diperiksa. Ini namanya kelas VVIP. Jadi orang tuh habis didapetin syafaatul uzma diperiksa. Pertama nih habis syafaatul uzma orang di akhirat itu turun buku catatan amal. Turun. Ada yang tangan kanan, tangan kiri lewat belakang punjuk. Habis itu baru dihisab. Habis itu baru ditimbang. Habis ditimbang tuh baru kemudian lewatin sirat. Baru kemudian nanti surga. Tapi ada orang setelah syafaatul uzma langsung surga. Enggak pakai melalui proses pemeriksaan yang banyak. Ini dapat syafaat dari Nabi. Di dalam hadis yang sahih, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan yadkhulul jannata. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, kata Ibnu Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Umatku nanti akan masuk surga ada 70.000 orang yang masuk surga enggak pakai kena periksa sama Allah. Jangankan periksaan berat, periksaan ringan aja kagak, udah langsung go, langsung surga, langsung. Kayak orang haji tuh, udah diperiksa no di Cengkareng, udah nyampe Jeddah, udah tinggal lewat, lolos, udah enggak. Ada orang yang masuk surga enggak pakai diperiksa. 70.000 orang. Dalam riwayat yang lain, per orangnya Nabi minta lagi supaya membawahi 70.000 lagi. Jadi 70.000 dikali 70.000. Berapa dah tuh? 49 juta, miliar. Oh, 49 miliar. Hitunglah.
Tuh sebanyak itu tuh. Ini masuk surga nggak pakai diperiksa. Nggak pakai diperiksa. Maka kala itu ada sahabat namanya Ukasha. Kata Ukasha, ya Rasulullah, ane doain dong biar masuk di situ. Iya, ente masuk. Ente masuk. Ada lagi yang nongol. Ane dong Nabi. Waduh, keduluan Ukasha. Kata Nabi, enggak masuk. Ukasha masuk. Pimpinannya yang kayak begini Abu Bakar Siddiq. Pimpinan yang masuk surga nggak pakai diperiksa Sayyidina Abu Bakar. 70.000 membawahi 70.000 lagi. Dari semua itu yang tertinggi yang Abu Bakar. Masuk surga nggak pakai diperiksa. Ya, moga kita masuk juga nih. Ya, yang mananya aja dah. Lalu ditanya Nabi, tuh ciri-cirinya yang bagaimana? Yang masuk surga nggak pakai diperiksa. Nabi jelasin, nggak pernah ke dokter kalau sakit, sembuh aja. Udah pernah ke dokter belum? Waduh, nggak masuk, nggak gitu, nggak masuk tuh. Humul ladina la yastadiqun. Mereka nggak badakan ruqyah, berobat kalau sakit, nggak. Itu tuh nggak pakai diperiksa. Nggak pernah gereng-gereng tuh apa ya? Kalau sakit nggak pernah, diem aja. Itu tuh nggak pakai diperiksa kalau sakit. Kalau sakit nggak pernah. Pernah nggak? Sering, ya nggak dapet. Tuh nggak dapet nggak. Abu Bakar digigit sama kalajengking aja. Waktu di Goa Sur, diem aja. Nggak aduh, nggak pernah ngomong aduh. Yang pernah begitu tuh nggak dapat, gitu. Karena aduhnya bakal ditanya, kenapa ente aduh? Begitu, bakal ditanya. 70.000. Kalau sakit nggak ke dokter nggak. Dia dinikmati aja sakit. Nah, ini kan dari Allah. Udah begitu enggak. Kalau dikasih obat nih bodrek, kalau dibawa kasur, kasur aja suruh minum, gitu kasur. Pas wafat diperiksa, ya Allah, ada obat-obatan banyak di bawah kasur. Dia pengen dapetin bi ghairi hisab, begitu. Enggak pernah mengeluh, apalagi nulis di WA, lapar nih, itu enggak dapet tuh. Gak dapet nih bi ghairi hisab nih, yang kayak begitu. Ini ngeluh nggak ada ngeluh dalam hidupnya. Ini yang 70.000 nih. Ini berkat syafaatnya Nabi, karena Nabi minta, ya Rab, orang yang nggak pernah ngeluh, nggak pernah ruqyah, tawakal tinggi sama engkau, masukin ke surga tanpa diperiksa, diijabah Allah. Ada 70.000. Ya, kita cek aja, kita pernah aduh, nggak masuk. Ini nggak pernah begitu, nggak pernah dalam hidup. Ringan apa berat ini? Oh iya berat. Ya, kita mau di kelas-kelas tadi kayaknya, kelas kita itu, gitu. Berat, tapi ya kita minta aja sama Allah, minta aja sama Allah. Begitu, nggak pakai diperiksa tuh, nggak begitu. Kelima, fi raf'i darajatil jannah, pada meninggikan derajat surga. Surganya tinggi bisa dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Tadinya surganya kelas rendah, sekarang kelasnya tinggi. Apartemen aja yang paling mahal, yang rendah apa yang tinggi ya? Tinggi, view-nya kemana-mana masalahnya. Tuh begitu. Itu Nabi itu, tadinya rendah, karena dia dulu demen hadir maulid, demen ngadain maulid, ngasih derajat sama Rasul tinggi. Begitu, banyak sujudnya kalau malam. Itu bisa surganya tinggi, banyak sujudnya. Kalau malam banyak sujud, bukan banyak ngorok, sujudnya.
yang banyak sujudnya tuh. Kalau malam ibadah sama Allah, itu dapetin surganya, derajatnya tinggi berkat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keenam, orang yang dapat syafaat spesial dari Nabi adalah orang yang mati di Madinah. Di Madinah, saudara, mati di Madinah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud juga meriwayatkan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut bil Madinah fa inni asfa'u liman mata biha. Kata Nabi, man istata'a minkum, siapa yang mampu daripada kalian mati di Madinah, maka hendaklah mati ia di Madinah. Apa maknanya? Siapa yang bisa dia tinggal di Madinah sampai dia dicabut nyawa sama Allah di Madinah, sampai mati, hidup di Madinah, tinggal di Madinah, ora pulang-pulang sampai mati, silahkan kerjakan. Sebab kata Nabi, saya akan memberikan syafaat spesial bagi orang yang mati di kota Madinah. Mati di kota Madinah. Mati di Madinah. Lagi umroh di Madinah, wafat di Madinah. Itu mau sakit, ya Allah, pulangin. Kontrakan belum lunas. Begitu. Mati di Madinah tuh saudara, nikmat besar. Nabi berikan syafaat spesial bagi orang yang diam di Madinah, mukim di Madinah sampai ajal menjemput dia, dapat syafaat besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Bakar dari Mekah pindah ke Madinah, Sayyidina Umar di Madinah. Mana di samping Nabi lagi, kan luar biasa. Ini berbicara keimanan. Madinah enak di Madinah. Ramadan aja di Mekah, di Madinah, tertiban di Madinah, enak di Madinah. Mau buka tertib, sopan-sopan, sebab mereka sadar jironnya Nabi Muhammad, tetangganya Nabi. Enak kalau di Madinah, tertib. Madinah ada Rasulullah SAW. Kemudian ketujuh, tentang syafaat Nabi pada Abu Talib. Ini mahallul khilaf bainal ulama. Apakah Abu Talib ini termasuk orang yang selamat bakal masuk surga atau tidak? Ini para ulama berbeda-beda pandangan. Para ulama, meski kita mengikut Abu Talib itu termasuk orang yang bakal selamat dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyid Ahmad Zaini Dakhlan, gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani ini, dalam kitabnya Asnal Matalib, satu tesis tersendiri fi najati Abi Talib, menerangkan hadis ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang ngurusin anak yatim. Siapa yang ngurusin? Abu Talib. Fil jannah, di surganya begini. Begitu. Tapi ada riwayat yang lain, nggak boleh kita tutup mata, wong ada hadisnya juga. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari,
Dan Imam Muslim, pamannya Nabi namanya Abbas, abahnya Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas makamnya di Baqi'. Abbas, Abdullah bin Abbas di Taif. Ini Sayyidina Abbas nanya sama Rasulullah satu hari, ya Rasulullah, ma agnaita an ammik. Rasulullah, bisakah kau tolongi pamanmu? Abu Thalib maksud. Fa innahu yahutuka wa yahmik wa yaghdabu lak. Abu Thalib kan membackup mati-matian kau, nolongin kau. Dan berapa kali beliau akan tersinggung kalau kau disakiti. Bagaimana Abu Thalib ini? Tolonginlah wahai Nabi Muhammad. Begitu kata saudaranya juga sih, adiknya Abu Thalib, Abbas namanya, pamannya namanya. Maka jawab Rasulullah SAW, huwa fi dikhdahin minnar laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Abu Thalib itu ringan di nerakanya, ringan. Kalau tidak ada aku punya syafaat, dia mesti di lapisan paling dasar di nerakanya. Cuman anak berikan syafaat, jadi ringan azabnya. Begitu. Ada ulama melalui hadis ini mengata Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Begitu. Ada. Dan kita enggak menafikan itu. Sebab ini data ilmiah. Begitu. Dan ada juga ulama yang mengata Abu Thalib itu minan najin, termasuk orang yang masuk surga. Ada juga. Dan kita enggak boleh ngumpetin ilmu. Begitu. Bila mengikuti pendapat ini, Abu Thalib di nerakanya ringan. Begitu. Dapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ke-8, syafaat Nabi bagi orang yang gemar baca sholawat kepada beliau. Minimal pagi 10 bangun tidur, malam 10 menutup tidur, dapat syafaat. Di dalam hadis riwayat Imam Tabarani, di dalam kitab Mu'jamnya, dari sahabat Nabi namanya Abu Darda, makamnya di Mesir, di Alexandria. Kata Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa orang pagi-pagi melek mata baca sholawat kepadaku 10, sore 10, orang tuh berhak mendapatkan spesial syafaat spesial dariku. Bangun tidur saudara, kita baca begini, saya bagi itu sama teman-teman, suruh amalin. Bangun tidur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 10, bangun tidur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Ya Allah, limpahkan sholawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad dan mereka yang andil perang Khandaq. Ya Rabb, bukalah bagi kami dengan keagungan mereka segala macam bentuk keberkahan yang masih terkunci. Kasih kami
solusi terbaik dari problem yang menimpa kami. 10, bangun tidur, beres urusan-urusan kita. Saya ajarin itu kawan-kawan kita, persiapan untuk ziarah akbar haul Syekh Abdul Lahir dan Maulid Nabi tanggal 7 Januari 2024 hari Ahad. Baca dari sekarang, saya bilang, sampai kita kumpul 7 Januari, jangan ditinggal. Bangun tidur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 10, bangun tidur, minta diberikan, dibuka berbagai pintu keberlimpahan barokah, biar sehat, sehat dohir, sehat batin, sehat keluarga, sehat anak, sehat dompet, sehat kantong, sehat finansial. 10, bangun tidur. Sebelum yang lain jangan kopi, belum itu. Ngomong dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 10, mau tidur 10, minimal bangun tidur dah 10. Kalau bisa ama mau tidur 10, dapat syafaat spesial dari Nabi Muhammad. Ini penting. Orang-orang Khandaq itu makanan dikit jadi banyak, duit dikit jadi banyak, nggak habis-habis duitnya. Itu amalan biar duit nggak habis-habis. Baca bangun tidur sebelum yang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Dapat syafaat tuh ngaji kita tuh. Begitu. Jadi ngomong tuh ada dasar begitu. Mana lagi tuh? Yang ke-9, syafaat Nabi untuk ahlul a'raf. Dalam Quran tuh ada surat namanya A'raf. A'raf tuh tempat penjara antara neraka dan surga, bukan di dalam neraka. Antara neraka dan surga ada penjara namanya A'raf. Untuk siapa? Orang yang amalnya draw. Tahu draw? Amal baiknya 50%, amal jahatnya 50%. Untuk dimasukin di neraka enggak bisa. Wong enggak ada yang ngeberati jadi neraka. Untuk dimasukin ke surga enggak bisa, wong enggak ada standarnya, draw amalnya. Maka tempatnya di A'raf. Maka Nabi mintakan syafaat supaya masukin ke surga. Masuk surga dia. Ahlul A'raf, syafaatnya Rasulullah. Draw amalnya. Ke berapa ya? 10. Syafaat Nabi agar umatnya masuk surga duluan sebelum umat-umat yang lain. Inilah yang pentingnya kita banyak baca zikir, baca sholawat supaya kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya Nabi. Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad wa min khiyari ummati Muhammad. Tuhan, jadikan kami termasuk umatnya Nabi Muhammad dan umat pilihan daripada umatnya Nabi Muhammad. Sebab apa? Umat Nabi Muhammad masuk surganya duluan. Nabi dulu yang ngetok pintu surga. Nabi masuk surga, umatnya dulu masuk. Nabi-nabi yang lain umatnya belum. Tuh beruntungnya jadi umat Nabi Muhammad. Beruntung. Sama Nabi kudu hormat sebisa kita. Jangan tinggal baca sholawat. Coba Nabi. Jadi umatnya Nabi itu masuk surganya duluan. Umat yang lain umurnya 1000 tahun, ibadahnya Masya Allah, tetap belakangan. Kenapa? Syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaatnya begitu, syafaatnya. Borok nih Nabi di dunia aja nih dekat sama penguasa, yang dekat-dekatnya dulu yang dapat proyek. Syafaat namanya. Tuh syafaat tuh begitu sudah. 11 syafaatnya Nabi bagi tukang berbuat dosa besar daripada umatnya. Ditulis tuh di Raudhah. Mau masuk ke Raudhah tuh,
sebelum ziarah rumah Nabi ada tulisan gede banget, syafaati li ahlil kabair min ummati. Kata Nabi, syafaatku itu untuk umatku yang ngerjain dosa-dosa besar di dunia. Aku berikan nama dia, yang ngerjain dosa-dosa besar masih juga dapat syafaat dari Nabi, supaya diringani nadabnya sama Allah. Sayang gak sama Nabi itu, sama umatnya, sampai kayak gitu ditulis itu, syafaati li ahlil kabair min ummati. Orang yang tukang ngerjain dosa besar wafat, muslim, dia bunuh diri lah, dia berzina pernah, dia memabokkan, dia apa aja yang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Ad-Dahabi tulis dalam kitabnya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Itu umatnya Nabi yang mati iman sama Nabi, ngerjain dosa besar, dia dapat syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Dawud diriwayatkan, Tirmidzi juga, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku ku persembahkan untuk umatku yang ngerjain dosa-dosa besar, mati belum bertaubat, Nabi kasih syafaat. Coba sayang, 11 macam syafaat yang dimiliki Nabi Muhammad dituliskan oleh Syekh Nawawi. Masih banyak. Di luar Nabi ada syafaat. Ini syafaat spesial yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, mudah-mudahan kita semua yang mengaji kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani ini, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Ada yang ditanya mungkin dari materi keluarga Rasulullah, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu ada dua hal yang saya mau tanyakan. Yang pertama, ini saya ada redaksi sholawat khandaq itu kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali ahli khandaq waftahli kulla babi mughlaq. Waftahli Kulla minal khairi gitu. Minal khairi. Iya. Iya. Minal khairi. Iya. Terus kedua, tahun dulu saya ada satu pengalaman. Jadi saya satu pengalaman itu sholat di salah satu masjid. Kemudian kan biasanya sudah biasa kalau misalnya majelis taklim itu paling di antara 15 menit atau berapa itu, atau 15 menit atau kurang kan masih dalam konteks masih pengajian. Jadi pada saat itu karena saya sama beberapa musafir itu sudah nunggu, saya maka saya sudah ngaji itu sudah baca banyak zikir, terus belum mulai juga sholat saya. Akhirnya saya inisiatif sama dua orang musafir buat sholat isya sendiri. Terus kita ada sholat isya, kemudian kita juga udah zikir dan doa, dan sudah ada sholat sunat bagian, masih pengajiannya belum selesai. Nah, itu apakah saya melakukan itu ada kesalahan atau gimana tuh? Jadi yang ditanya yang mananya nih? Itu apakah saya melakukan itu kurang adab atau gimana tuh? Iya, baik. Jadi dilihat namanya musafir, punya urusan, dia sholat aja boleh jamak, boleh qashar. Sholat aja boleh juga misah karena waktunya seret, ya silakan saja. Tapi intinya
itu barangkali kiai itu udah isa masih ngaji terus, barangkali kiai itu melihat materi itu penting yang dia sampaikan. Sebab sholat awal waktu hukumnya sunnah, ngaji hukumnya dia nampak memprioritaskan yang wajib dulu nih, kata yainya, dikelarin yang wajib, maka ketika kelar ya yang wajib baru dia sholat. Lah kalau kita kemudian sebagai musafir, kita ikut ngajinya aja boleh, enggak ngaji juga boleh juga, wong kita punya urusan. Begitu. Jadi apa yang dilakukan kita itu bagus buat kita. Begitu. Dilihat. Sama aja kayak wiridan habis sholat. Kalau kita enggak ada kegiatan ya bagus ikut wiridan. Kalau kita musafir ya jalan karena waktu stres. Apalagi mau pesawat. Kalau kita wiridan udah angus segala macam. Maka agama itu tidak kaku. Masing-masing ada rahmatan lil alamin dari Nabi Muhammad SAW. Jadi biarkan itu kiai. Kalau umpamanya dia ada ngaji, dia jika paham, karena dia dengan masuk awal waktu, dia niat habis ngaji itu baru kemudian sholat dia. Bukan enggak sholat dia, baru sholat dia nanti, agar supaya tuntas itu materi yang dia sampaikan. Begitu. Dan itu lebih tinggi dikerjakan dibanding kita kayak di tol juga sama. Dengar adzan Allahu Akbar, jangan langsung Allah, jangan tabrakan. Ntar aja sholatnya di rest area, boleh dan tidak disalahkan. Apalagi ngaji begitu, silahkan saja. Si kiai itu tentu kita yakin dia punya dalil, termasuk dikerjakan juga oleh dokter. Dia dengar adzan lagi bedah mau sesar, kata dokter, sorry, gua udah dipanggil Allah sholat. Mudah, rapihin aja dia dulu, nanti sholat habis rapi operasi. Jadi agama itu tidak kaku. Jadi antum tidak salah karena musafir, karena harus buru-buru dengan jadwal yang ada, kegiatan yang ada, schedule yang ada. Lah Pak Yai itu juga tidak salah, dia juga punya dalil. Begitu, kayak begitu. Kurang lebih demikian. Allah alam. Sama-sama. Sudah? Baik. Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis dari orang yang meninggal di hari Jumat. Kalau menjelaskan kayak baik itu muslim maupun non muslim. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang meninggal di hari Jumat bila mana muslim, namanya dia mendapatkan husnul khatimah khassah namanya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man mata yaumal jumu'ah aw lailataha amina min fitnatil qabri. Kata Nabi, siapa orang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, ngitung malam Jumat tuh dari asar, Kemis, banda asar tuh keberkahannya. Begitu Jumat. Siapa orang meninggal daripada hari Jumat atau malam Jumat, janjinya punya iman, janjinya muslim bahasa kitanya. Jadi wahwa mu'min tentu. Jadi siapa orang mati hari Jumat atau malam Jumat dengan catatan dia mukmin, muslim bahasa kitanya, maka orang itu diselamatkan daripada fitnah kubur. Enggak ditanya di kuburnya. Kalau ditanya aja kagak, disiksa juga enggak. Kalau meninggal Jumat, sebuah keberuntungan. Tentu dia punya amalan besar. Sampai Allah anugerahi dia meninggal Jumat. Enggak gampang meninggal Jumat. Bukan juga kita kemudian kalau Jumat, kalau begitu bunuh diri aja besok Jumat. Ya lain, itu enggak dapat.
yang kayak begitu. Ini salah dia, ahlul kabair dia yang kayak begitu. Jadi ini catatannya meninggal Jumat ini istimewa, namanya dapat husnul khotimah khassah daripada husnul khotimah ammah. Asal orang itu mati membawa iman dan Islam itu udah husnul khotimah, tapi umum. Ini spesial, kelebihan daripada waktu. Kayak tadi kelebihan dari bagi tempat Madinah, meninggal di Madinah, fadilah makan. Kalau ini fadilatul waqt, fadilah waktu. Meninggal Jumat, Muslim lolos dari azab kubur, enggak ditanya di kuburnya. Luar biasa tuh orang, luar biasa. Makanya Nabi nyuruh kita kalau Jumat kudu banyak-banyak baca sholawat, minimal banyak, malam 300, siang 300. Di luar ini nggak disebut banyak. Malam 300, siang 300 minimal, baru disebut banyak. Banyak baca sholawat. Maka biar dapetin tuh anugerah mati Jumat. Mati Jumat, satu keberuntungan besar. Tapi bagaimana kalau non muslim? Ya tidak ada catatannya. Karena syahadat itu adalah pendaftaran. Syahadat adalah pendaftaran. Ada orang ikut kuliah rajin di perkuliahan, rajin sama dosen baik, begitu. Lalu udah 4 tahun minta ijazah, dikasih nggak kira-kira? Kagak. Kenapa? Nggak daftar. Maka bila dia non muslim meninggal Jumat tapi tidak membawa iman, yang kafir begitu, maka tidak ada kelebihan buat dia karena enggak daftar. Daftar dulu, baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi yang mendapatkan keagungan daripada Jumat adalah orang yang meninggal membawa iman, dan meninggalnya hari Jumat namanya dapat keistimewaan dua. Satu, istimewa meninggal membawa iman, yang kedua meninggal pada hari mulia. Dan ini luar biasa dalam agama, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya, baik. Bila saudara punya waktu malam Jumat, insya Allah kita ziarah. Malam Jumat ziarah, kita kumpul di kilometer 42 tol Jakarta Merak setelah Cikupang, rest area 42. Kita ziarah, pengarahannya di kilometer 42 aja malam Jumat pada maghrib, supaya jam 11 malam sudah nyampe Jakarta. Begitu maghrib kita ketemu di rest area 42 yang waktunya itu yang sempit.